kita pergi ke titik yang ditunjukin sama Google Maps yang baru ini. Pas kita ke sana, jaraknya itu sekitar 10-15 menit dari titik yang tadi. Pas kita menuju ke sana, kita ngelewatin satu rumah sakit yang kita diarahin ke arah kamar jenazahnya. Pas temen gue masuk ke kamar mandi, gue tuh di kacanya gue ngaca-ngaca, kayak gue video-video kayak gitu-gitu. Terus pas gue lagi video gini, lo kok tadi ada di sini tapi keluarnya di bilik yang sebelahnya, dia bilang gitu. Terus dia bilang, itu kan bukan gue. Dia bilang itu, ini lo. Enggak, lo lihat, ini bukan muka gue. Terus pas gue lihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Seperti biasa, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Buat teman Kliwon yang pengen jadi narasumber di PMK, silakan langsung hubungi nomor di bawah ini. Oke. Untuk kedua kalinya. Oh iya, ini baru kedua ya? Iya, serem banget, ada horror story. Ada Ratu Party. Itu dia. takut. Kalau PMK tuh horror humor, kalau Taca tuh horror party. Horror Party. Gila. Nemu setannya di bar terus ya. Oh, setan semua isinya. Itu Bener. setannya yang lain kayaknya ya. Kelakuannya berkayak setan. Gila. Ini berarti sebenarnya kedua kalinya Taca kesini ya. Dan video pertama tuh udah cukup lama ternyata. 2 tahun lalu tau. Oh iya. Iya. Berarti kita 2 tahun gak ketemu dong. Iya sih. Bener Iya, sih. bener. Iya, ketemu di sini lagi bener. Nambah aja tato tuh. Iya. Mana yang baru? Mana yang baru? Tato setan. Saya mau Ini. perhatiin. Nih, Oh, tengkorak. Banyak ya. Emang gak dimarahin mama? Kan papa juga begitu. bro. Oh, iya bener juga. Ada temennya. US bro. Oh iya bener. Pakai di. Oke, ini Taca datang lagi ke PMK dan siap membagikan sebuah cerita ketika lo lagi di Semarang ya. Iya. Waktu itu ya. Lagi ada activation, bazar, betul? Dan lo jualan di situ dan Iya. akhirnya ketemu sama peristiwa horor lagi. Ya. Emang nyari ya kayaknya. Dia banyak lo pengalamannya lo. Horror story. Nggak sengaja. Itu yang di rumah sakit kabur dia kan? Iya kan? Dokternya nungguin. Dia mau tindakan kabur. Goblok banget. Sampai dicat sama orang rumah sakitnya. Iya bener. Tapi lo emang gimana sih Cak? Maksudnya suka horor apa gimana sih? Apa emang buat konten doang atau gimana sih? Suka Iya. horor dari dulu. Terus karena nggak tahu ya, mungkin karena gue sering ngomongin horor-horor jadi mengundang, ngerti nggak sih? Terus karena jadi ngalamin terus, ya udah gue ceritain aja sekalian, gue kontenin. Dijadiin konten. Cerita yang akan dibawain ini pernah lu ceritain di TikTok nggak? Pernah. Ini justru kayaknya pertama kali gue cerita horor di TikTok deh. Oh, cerita yang ini. Oke. Iya, soalnya kemarin pertama ngobrol sama gue tuh bukan cerita yang ini sebenarnya Le. Lah, tapi cerita yang itu tuh kayak cocoknya buat nanti aja di add-on. Oke, silakan Kak Taca. Taca. Acat. Ya jadi waktu sekitar tahun 2016-2017 gue tuh sempat ada acara di Semarang. Gue bazar sama teman-teman gue berlima gitu lah. Kita bikin bazar tuh di satu mall yang adanya di tengah kota. Terus di hari terakhir udah selesai nih bazar, kita beres-beres kan. Karena bazarnya itu di mall, jadi selesainya tuh ngikutin jam tutup mall kan. Sekitar jam 10 malam. Kita beres-beres, kelar jam 10.30-an. Laper nih, nyari makan habis angkut-angkut barang-barang bazar kan. Nyari makan, kita googling lah, nggak tahu kan di situ ada apa aja. Kita searching di situ ada tempat makan apa. Keluarlah nama satu restoran ini yang masih buka dan dia buka tuh sampai tengah malam gitulah.
Ya udah kita samperin ke sana. Kita pakai Google Maps menuju ke sana. Udah sekitar kayak 20 menitan ini ke arah Semarang atas. Sekitar 20 menitan nyampe nih kita di sebuah rumah. Rumahnya tuh gaya Belanda gitu. Rumahnya gede banget. Terus pagernya warna hitam, besi, tinggi gitu. Tapi yang anehnya rumahnya itu pagernya digembok. Pagernya digembok. Jadi di Maps sudah sampai nih. Tapi rumah itu kosong, abandoned gitu. Banyak tanaman-tanaman rambatnya dan pagernya digembok. Terus kita yang kok kita dibawa ke rumah kosong? Salah kali nih. Enggak, tapi bener kok ini restorannya sini. Apa udah tutup ya? Enggak, tapi orang-orang reviewnya masih kayak seminggu yang lalu gitu. Nggak mungkin ini soalnya udah kayak nggak dihuni bertahun-tahun gitu loh. Udah coba refresh. Nah pas di refresh dia ke tempat lain. Titiknya. Udah terus kita kayak ya udahlah mungkin salah gitu. Walaupun serem juga nih tiba-tiba dibawa ke rumah kosong gitu. Terus udah kita pergi ke titik yang ditunjukin sama Google Maps yang baru ini. Pas kita ke sana, jaraknya tuh sekitar 10-15 menit dari titik yang tadi. Pas kita menuju ke sana, kita ngelewatin satu rumah sakit yang kita diarahin ke arah kamar jenazahnya. Jadi rumah sakit itu model kamar jenazahnya yang sebelahan sama IGD dan dia ngadep ke jalanan, tapi bukan jalan raya. Jadi kayak agak di samping atau di belakangnya rumah sakit itu. Oh ngerti gue. Kayak ada bangunan terpisah gitu ya? Iya gak sih? Bisa dilewatin sama orang? Tapi kita nggak masuk ke rumah sakitnya. Oke, ini di depannya berarti. Iya, kita lewatin depan pagernya gitu. Iya, Terus kita bingung kan kok masuk lewat jalan sini. Tapi ya udah kita lewatin situ. Masuk lama-lama ke kebun-kebun kosong gitu. Yang banyak pohon pisang, banyak pohon-pohonan lah. Dan itu udah gelap banget sama sekali. Nggak ada apapun, nggak ada cahaya. Tapi di situ gue ngelihat ada satu kakek-kakek duduk di bawah pohon pisang, pakai baju putih, baju kayak apa ya, gamis gitu. Dia duduk di bawah pohon pisang. Terus gue, karena menurut gue itu aneh ya, terus gue nanya sama teman gue, kakek-kakek itu ngapain duduk di situ? Kita tanya aja yuk sama dia, kok kita lewat jalan sini ya, gue bilang gitu kan. Terus temen gue langsung kayak, hah, kakek-kakek mana? Enggak, gue nggak mau lihat gitu. Dia langsung kayak panik gitu, terus nggak ngebolehin gue untuk nanya ke orang itu. Terus yang temen gue yang bawa mobil juga langsung kayak ngebut gitu. Tapi jalanannya ini bahkan jalanan tanah gitu loh, yang kayaknya nggak mungkin deh kita diarahin ke sini gitu. Akhirnya kita muter-muter di kebun itu sampai nemu jalan keluar, dan keluarnya itu di depan kamar jenazah yang tadi. Jadi kita kayak cuman diputer-puterin di situ doang. Berapa lama tuh muternya tuh? Gak tahu ya. Tapi pas kita nyampe ke akhirnya si restoran yang kita tuju, itu sesuai sama waktu yang harusnya. Sebentar. Berarti lu kayak ke-skip waktu gitu dong? Nah, gue juga baru nyadar pas nyampe. Ya kita iya kan? Misalnya lu dari mall ke restoran kan? Let's say setengah jam. Iya. Tapi lo sempat muter-muter lama banget gitu. Iya. Nyampenya tetap setengah jam. Iya. Oke. Nah, terus akhirnya nyampe lah kita di restoran yang kita tuju nih. Lihat, bangunannya sih emang bangunan Belanda ya, mirip-mirip rumah kosong yang tadi. Tapi ini tuh ya ada kehidupan, rame. Depannya tuh ada parkiran motor, parkiran mobil gitu. Terus kita masuk, ini kelihatan banget lah ini bangunan tua, bangunan gaya Belanda yang udah di dekor ulang gitu. Jadi ala-ala Eropa gitu. Terus udah tuh kita masuk, pesan makanan. Gue sama temen gue yang cewek ke toilet. Gue bilang kan sama temen gue, kita ke toilet yuk. Biasa kan kalau cewek ke toilet harus berdua ya. Harus Terus, bareng. kita ke toilet berdua.
Nah kebetulan saat itu gue tuh lagi seneng-senengnya ngevlog travel. Oh, ini berarti 2000 belasan ya? Iya. 16 kan tadi lo bilang. Iya, Awal-awal. era-era travel vlogger kan Travel tuh. vlogger Heeh. bener-bener pakai lagu-lagu. Iya, kebayang. Terus gue bawa DSLR kan kemana-mana. Gue pakai itu, gue bawa nih ke toilet. Ternyata toiletnya tuh lucu gitu loh, kayak interiornya tuh gaya-gaya Eropa gitu-gitu lah, yang kerannya yang warna gold, Gold, gitu-gitu, ya. yang kerannya panjang, iya bener kayak gitu. Terus ada kursi kayak ala-ala Victorian gitu di sudut ruangannya. Nah kamar mandinya tuh modelnya bilik-bilik gini kan, ada 3 atau 4 gitu lah. Pas temen gue masuk ke kamar mandi, gue tuh di kacanya gue ngaca-ngaca, kayak gue video-video kayak gitu-gitu. Terus pas gue lagi video gini, temen gue ngelongokin kepalanya dari bilik itu kayak gitu doang. Nah itu ada di kamera gue. Terus gue yang kayak, ngapain sih tuh orang gitu. Tapi gue tetap ngerekam gini kan. Terus habis itu temen gue keluar nih. Terus pas dia keluar gue lihat, loh kok bukan dari bilik yang tadi dia ngelongok gini. Cuman gue nggak terlalu pusingin lah, mungkin gue yang salah lihat karena gue juga nggak nge-replay lagi gitu kan. Terus udah gue lagi ngobrol sama temen gue, terus dia bilang gini, sini gue videoin lo, lo duduk situ deh di kursi yang Victorian ini, lo duduk situ deh bagus gitu. Terus gue bilang nggak mau ah, malu gitu kan. Terus dia bilang udah buruan, nggak mau, buruan, nggak mau. Lagi debat-debat gitu, tiba-tiba cer dari keran itu nyala airnya. Terus kita yang langsung yang anjir, kok airnya nyala sendiri. Sedangkan itu keran puter, bukan keran yang sensor. Keran yang puter gini, lu muter airnya ya? Enggak. Terus pas kita samperin, kerannya mati. Wah kita langsung lari ke luar kan. Lari keluar, terus duduk, temen gue langsung pucat gitu. Temen gue ini emang yang penakut banget gitu lah, dia langsung pucat. Terus gue ngeliat lagi nih videonya. Gue ngeliat lagi video yang di kamera sambil lihat-lihat gitu. Dia masih diem aja. Terus gue bilang gini, lo kok tadi ada di sini tapi keluarnya di bilik yang sebelahnya, dia bilang gitu. Terus dia bilang, itu kan bukan gue, dia bilang. Terus ini lo, enggak, lo lihat ini bukan muka gue. Terus pas gue lihat, iya lagi ketangkep tapi mukanya. Iya tapi mukanya tuh kayak, kan ini gue fokusnya di gue, belakangnya tuh ngeblur, jadi kelihatannya cuman kayak cewek, mukanya putih pucat, rambutnya hitam panjang gitu, terus lagi gini. Terus gue yang, serius lo? Iya kan tadi lo lihat gue keluarnya bukan dari yang bilik situ gitu. Iya sih. Terus dia langsung yang udah mau nangis, tiba-tiba masnya datang nih nganterin makanan kita kan. Terus teman gue enggak. Ngelongok juga. Ternyata emang orang di sana ngelongok semua begini semua nih palanya. Orang dikunci stang semua begini. Orang Semarang. Orang doyong gitu. Makan Mbak. Goblok. Terus abis itu gue si masnya itu kan naroin kan makanan pesanan kita. Temen gue bilang gini, mas sini dulu deh. Oh iya kenapa kak? Tahu nggak? Tadi masa saya digangguin loh mas di kamar mandi. Oh terus gue langsung giniin temen gue kan, kayak, weh jangan gitu loh gitu. Takutnya kita dikira apa gitu kan, kayak nyari ribut gitu. Terus masnya diem. Abis itu masnya ngomong gini, oh iya kak, digangguinnya gimana? Dia bilang gitu. Wah tertarik nih mas sama cerita kita. ngasih follow up question. Iya. Temen gue cerita kan, iya tadi kerannya nyala sendiri. Terus ini ada yang ngelongok mas dari bilik yang ini. Terus kata masnya gini, oh itu doang kak? Iya itu doang mas. Oh itu mah masih mending kak gitu. Kok adu nasib? Karyawan apa ini? Iya dia bilang, kalau di sini emang kayak gitu, maaf ya,
Tapi kalau yang di toilet cewek itu masih agak lebih mending daripada yang toilet cowok. Soalnya dulu waktu ini dibangun, emang gangguan terparahnya itu dari toilet cowok. Yang toilet cewek itu emang suka jahil-jahil doang. Dia malah ngejelasin. Dia malah ngejelasin terus bilang, kita juga di sini kalau kerja sebelum buka atau setelah tutup itu sering digangguin Kak. Sering ada gelas dipecahin gitu-gitu. Terus gue, ini sebaiknya kita lanjut makan apa enggak ya gitu. Terus oh ya udah deh Mas, iya maaf ya Kak gitu. Iya nggak apa-apa Mas. Terus Masnya pergi. Kita benar-benar nggak bisa makan sih, nggak ketelen. Kayak ternyata tempatnya serem lagi anjir gitu. Terus udah singkat cerita gue upload lah video ini Di YouTube. di YouTube. Masih ada nggak? Masih sih. Di YouTube lu? Iya. Ntar kita insert aja ya. Tapi ya kayaknya di sini tuh termasuk kayak yang hits gitu, cuma harganya parah. Kayak cuman setengah dari Jakarta, keren banget. Masih ada tuh ngelongokan. Masih. Lah, Ntar kita insert aja berarti ya. iya. Tapi yang nonton gak banyak. Di sini banyak ntar. Gua yang mau nonton temen lo kesakitan. Kan tadi diginiin sama dia. Oh, iya. Masih begitu tuh makanya gak ketelan. Karena itu ulu Ulu watunya. watu. Bukan ulu watu. Apa sih? Begini dong ulu watu. Kalau kena ulu watu. Orang kecak semua. Kalau kena ulu watu. Desek. Kalau kena ulu watu, kecak lu. Kenapa? Bang, kenapa bang? Ini kena ulu Kena watu. ulu watu. Banyak beli. Lah banyak beli. Aduh, tolong. Ada berarti videonya. Ada. Oke, nanti di insert aja berarti. Iya, terus abis itu gue upload kan, entah gimana manajer restoran itu bisa nge-reach out gue. Dia nge-DM gue di Instagram terus bilang, "Halo Kak, aku udah nonton YouTube Kakak." Terus dia bilang, "Aku manajer restoran ini," gitu. Terus gue kan baca udah mampus, gue udah kena sih, gue disomasi sih. Lo kasus pikir lo gue begitu gitu. mulu. Terus. Ya gue kan mikir gitu ya, baca kalimat pertamanya udah gitu. Ternyata ujungnya dia curhat. Dia malah bilang, "Maaf ya Kak atas ketidaknyamanannya, jujur ini bukan yang pertama kali dialamin gitu. Sebelumnya emang banyak yang udah ngalamin. Bahkan kami aja staff di sana sering banget yang piring-piring dipecahin, apalah segala macam. Dan emang di sana itu karena rumah tua kan, jadi emang dan sebelumnya kosong bertahun-tahun, agak susah untuk mindahin beberapa entitas yang ada di situ katanya. Ada yang diusir hilang, tapi ada yang terlalu kuat dan dia nggak mau pergi katanya. Nah itu yang suka usil. Yang paling usil itu ada di toilet cowok. Dia ngejelasin lagi. Apa sih? Yang di toilet cowok tuh? Terus. Ya terus gue kan yang oh ya nggak apa-apa Kak, kirain kenapa gitu. Padahal gue nggak nyebutin nama restorannya sama sekali. Terus dia minta maaf, terus dia cerita panjang gitu, dan karena dia nggak ada permintaan untuk di take down atau segala macam, ya udah jadi gue biarin aja di situ. Sampai akhirnya sekarang katanya restorannya udah tutup kalau nggak salah karena COVID. Pas zaman COVID itu. Sekarang udah nggak ada berarti restonya. Ya. Oke. Gitu. Terus. Makanannya makanan apa, Cak? Waktu Iya, itu, Cak? Eropa. Maksudnya apa sih? Kan kalau Western, dari Western. Western gitu. Enggak. Iya dia tuh kayak ada steak gitu-gitu. Oh. Tapi bukan yang kayak fancy banget gitu, nggak. Ya kalau dari penjelasan lo kan kayaknya restoran besar nih. Gitu. Di kepala gue tuh kayak ini loh ya, kayak yang di puncak tuh. Kalau dari arah bawah, itu dia di sebelah kanan, masih agak di bawah. Apa? Ada Puncak pas. restoran enggak jauh-jauh sebelumnya. Masih agak di bawah sebelah kanan yang jual sosis. Oh iya. Itu. Bukan. Lu kagak usah Nggak mau nyebut disebut. lu, sebut Gimana aja sih lu. orang? Gimana orang kayak bukan kreator aja lu. Tahu kreator Gimana? baru ya ada ya. Gimana? Udah tahu berapa kali mau Pantes lo dihubungin manajer mulu. iya, lu. habis disomasi terus. Kan ini nggak kenapa-napa. Ya, kata siapa? Iya, sampai saat ini masih nggak Kenapa? kenapa-napa.
Ada lu. pokoknya masih agak Tahu di bawah gua. sebelah kanan dia Iya. kayak jual sosis, burger gitu-gitu. Benar. Kan bangunannya kayak gitu kan. Iya. Jendela-jendela yang gede. Benar. Iya. Benar. Oh, Iya. Ntar kita cari deh namanya apa gitu. Sosis, Di kepala gue burger. tuh kayak gitu. Iya. Nasi goreng juga ada tuh, tapi nasi goreng juga ada. Nggak tahu gue. Hal itu mah. Disebut lagi brand lain. Itu kan Oh, sate ya. orang Itu kan jagoannya sate. Kebun Sirih tuh. Heeh. Yang dagang orang Betawi. Sumpah gue mau datang. Datang enak banget ini logatnya. Oke. Iya. Tapi aduh penasaran gue jadi nggak ini pengen cepat-cepat ngelihat. Maksudnya jelas banget, Cak. Jelas. Berapa detik? Ngelongok masuk lagi nggak? Apa ngelongok kejepit gitu? Tolong ini nggak bisa. Manggil damkar. Salah bantal. urat. Bukan Oh, yang kejepit. anak-anak biasanya masuk nggak bisa keluar palanya. Kejepit pintu. Kaleng Kangwan. Iya. Kaleng Kongwan. Itu lu bertiga berarti. Bertiga. Tapi yang ngeliat dan diteror tuh cuma 2 yang ke toilet. Iya. Yang satu di meja aja nih, nggak ngeliat apa-apa. Enggak. Di perjalanan ke sana kan juga sempat nyasar tuh ya. Iya. Sempat nyasar terus ketemu kayak Kakek-kakek. kakek. Itu tuh sampai sekarang nggak tahu tuh. Enggak tahu. Apakah ada hubungannya sama kejadian horor setelahnya? Enggak tahu. tahu ada hubungannya atau enggak. Tapi kejadian itu tuh terlalu kayak masa lu mau ke sana tuh rintangannya banyak banget gitu loh. Iya harus nyasar. Nyasar lewat depan kamar jenazah lah, lewat kuburan, lewat kebun kosong lah. Itu kebun kosongnya bener-bener yang gelap, isinya pohon pisang dan pohon-pohon yang lain dan jalanannya tanah. Oke. Asumsi lo rumah yang kayak Belanda yang pertama tuh adalah harusnya restoran yang lo tuju ya? Atau gimana? Atau beda layoutnya? Bangunannya beda. Bangunannya beda. Oh. Gue kira sama gitu. Iya Kayak kan, lu soal- ternyata ngelihat masa lalunya, Masa lalunya, gitu. iya. Kalau dicerita-cerita kan gitu. Soalnya kan Kok gue baru kepikiran ya? Iya. Memang kreator goblok. lo kebanyakan party lo. Iya. Kebanyakan healing. Nggak bisa mikir lurus. Iya, orang nah, gini guys. Jadi orang tua yang bisa membahagiakan anak seperti Taca ini. Jadi sudah tidak memikirkan duniawi guys. Kemanapun pikiran Ya. melangkah dilangkahin aja pokoknya. Jadi gini teman-teman, efek jangka panjang alkohol tuh seperti ini. Pil koplo. Tapi iya soalnya kan lu bilang tadi lu udah sampai ke tempatnya kan secara titik kan. Iya, iya. Nah, secara titik udah. Heeh. Tapi lu nggak yakin. Iya karena itu Bangunannya- udah nyampe nih menurut Google Maps Maps kan? Iya, Heeh. tapi itu bangunannya kosong. Nah iya udah ada tanaman-tanaman rambak tadi juga Rambat. kan. Oh Iya. rambat. Iya. Rambak kerupuk. Bener. Gitu. Dan Bisa- ternyata pas kita refresh Google Maps-nya, dia pindah ke titik lain. Iya. Oh. Jadi tadi gua sama Bimo mikirnya kayak jangan-jangan lu sebenarnya udah nyampe. tapi dibawa Cuma penglihatan iya. lu adalah bangunan ini yang masa lampaunya gitu. Ih, bisa juga ya. Iya. Ya, kalau- ini jadi konsep buat lo nanti kalau Iya, diundang bisa ke podcast lagi. lain. Bisa kayak gitu tuh Bisa kayak gitu konsepnya. angle-nya Iya, betul, gitu. bagus tuh. Kita ajarin. kakek tadi ya cameo aja udah nggak tahu dia fungsinya apa tuh. Iya. Dia duduk doang. Duduk Di gini bawah deh. pohon pisang. Dia nggak megang handphone atau apapun ya. Dia pakai baju putih panjang, tapi gue lihat itu mukanya kakek-kakek. Dia duduk di bawah pohon pisang gini. Ih, Gitu. Serem sih maksud gua kayak lu kok kepikiran mau nanya dia sih nggak kabur gitu. Lah, Pak lagi ditanya sama Oh, dia. iya. Gimana? Nggak bisa Lo mikir baru lurus ya. lo baru menjelaskan, mengejawantahkan siapa sosok Taca. Iya. Ditanya masalah begitu. Nah maksud gue kita tuh udah lumayan lama muter-muter di kebun itu tanpa ada penerangan apapun, nggak ada orang, nggak ada rumah, tiba-tiba ada orang. Maksud gue tetep tanya aja gitu Iya. loh. Kayak nggak pernah nonton film horor. tahu sama nggak pernah nonton ini lo. Keramat. Bang Napi. Buat apa? Kriminal, Pak. Setidaknya kalau lo nggak percaya horor, lo pikir itu berbahaya. Siapa tahu komplotan. Lo cewek Oh. bertiga doang di mobil. Iya. Oh, iya bener Iya. juga sih. Bener. Biar kata kempot gitu kan bisa lakuin hal kriminal juga. Siapa tahu dia cuma umpan.
Iya, di baliknya Iya. ada orang-orang keker. Wah, gitu siap merampok. Nanti lu jadi umpan, jadi ampun. Nah, Tapi kebun kosong tuh bener-bener kosong, nggak ada pohon berarti. Itu namanya lapangan. kosong nih. Kebun kosong, nggak ada pohon, nggak ada apa. Nah ini mah lapangan ya. Nah, terus juga si jalur IGD tuh gimana tuh maksudnya? Berarti lu kan ke tempat rame lagi, keluar gitu. Iya, dan sampai sekarang Runtutannya tuh runtutannya kan rumah Belanda, IGD, kakek-kakek gitu kan? iya. Berarti lu dari rumah tua ke jalan gede, nyasar ke kebun. Mm. Oh. Itu rumah sakitnya sampai sekarang gue coba cari, gue nggak nemu itu rumah sakit apa, tapi posisinya rumah sakitnya ada sebelah kiri, gue gini terus gue belok. Nah pas belok itu gue ngelewatin si kamar jenazah sama IGD-nya ini baru ke kebun. Itu rumah sakit sepi, nggak ada orang sama sekali. Gak ada. Nggak ada orang-orang jualan pop mie gitu. Gak tahu. Bapau, abang bapau. Nggak tahu, gue pokoknya gue ngeliat rumah sakit, ya ada lampunya kayak rumah sakit biasa. Abis itu gue masuk ke kebun. Cuman kayak Jadi lucu ya. Jadi abis Gua rumah nggak sakit ngeliat. kebun. Abis itu gua masuk ke kebun. tapi emang iya. Lu abis bazar apa sih? Bazar otomotif apa bazar alat berat sih? Enggak, bazar fashion. Anjay. Bajar fashion di mall di Semarang. Ya jualan tas gitu gue waktu itu. Nggak usah didetailin lagi. Lu masukannya detil-detilin orangnya, benar. Oke. Iya itu tadi ya udah akhirnya gitu dan ada resultnya gitu ya. Maksudnya ada bukti videonya kalau sempat ada penampakan di restoran tersebut. Iya. Oke. Nah, sebenarnya cerita yang di awal gue diskusin sama Taca tuh adalah ketika lo lagi sama teman lo ya, berdua ya, nyetir di tol. Bertiga. Bertiga. Itu kondisinya pagi hari. Pagi jam 5 lewatan. Nah, gitu. ini yang sebenarnya menarik. Agak gore, tapi pendek. Pendek aja gitu Iya, ya. iya. Gor. Gore. Oh, mantep nih. Jadi gue kan dulu sempat kerja jadi fashion stylist. Nah, gue sering terima job dari orang priwet. Kebetulan weekend ini kita priwetnya di Kawah Putih. Untuk ngejar ke Kawah Putih itu kan mesti jalan pagi-pagi banget nih. Iya. Gue jalan dari waktu itu kantornya itu di Kelapa Gading. Gue jalan dari Kelapa Gading jam 4:30-an, nyampe tol kalau nggak salah tuh ruas Cikampek situ ya. Itu jam 5 lewat 5:15, 5:20 gitu lah. Nah, kita semua kan masih ngantuk nih bertiga. Gue duduk di belakang sendiri. Mobilnya tuh city car gitu. Depan nih cowok-cowok, fotografer 2. Gue duduk di belakang, di jendela. Gue lagi kayak gini, nyender jendela. Mobil jalan, tiba-tiba gue ngeliat di bagian jendela yang gue senderin itu, di luar tuh ada sepotong kaki, beneran selonjor paha gini, lurus, pucet kayak bener-bener nggak ada darahnya gitu deh, pucet banget. Terus gue yang, hah, manekin ya jatuh dari truk. Itu yang pertama ada di otak gue. Terus gue mau ngasih tahu teman-teman gue nih, gue baru kayak gini, ternyata mereka berdua lagi kayak gitu. Itu di tengah jalan ada kaki yang satunya lagi, ada tangan di sebelah sana, ada bagian badan segini. Torso. Torso itu ada di tengah-tengah jalan. Itu akhirnya gue sadar itu bukan manekin karena pas di torsonya ada kayak usus-ususnya gitu. Wah, gila. Ada organ-organnya kelihatan. Iya, dan di pangkal pahanya ada bekas kayak daging-dagingnya gitu. Aduh anjir, enak gua nyeritainnya. Terus kita nggak tahu itu apa kan, tapi nggak ada kepalanya. Nggak ada kepalanya. Terus karena itu jalanan masih sepi banget dan kita lagi lumayan kenceng, jadi kita jalan ngelewatin itu aja. Terus kita mikir kayak, ini kok mobil nggak ada yang berhenti sama sekali. Kita sampai ngeliat ke belakang, di depan juga nggak ada yang berhenti, minggir pun nggak ada. Jadi udah kita jalan terus. Terus gue waktu itu kan masih zamannya Twitter ya, gue buka Twitter, nggak ada apapun berita di situ.
Terus akhirnya karena kita kayak udah mual banget ngelihat itu, kita berhenti di rest area. Terus kita itu sekitar jam 6, di sekitar jam 6-an berhenti. Terus pas jam setengah 7-an gue ngecek Twitter lagi, udah rame ternyata, udah macet sampai kayak 3 kilometer gitu. Nah tapi nggak ada juga tuh beritanya itu apa, cuman ada berita macet karena ditemukan korban mutilasi, udah. Terus sampai bertahun-tahun kemudian rame beritanya tuh di podcast horor, itu rame banget tentang tukang soto yang mutilasi istrinya. Oh, yang diceritain ini berarti iya. Itu terus gue tadinya nggak ngeh kan, gue cuman lagi nonton doang, tiba-tiba kok kronologinya sama banget nih, posisi-posisi ruas tolnya, kilometer berapanya, tahunnya, potongan-potongan badannya itu kayak yang gue lihat. Nah ini tuh nggak pernah gue ceritain karena gue takutnya tuh dikira kayak apa sih lo terlalu riding the moment deh lo gitu. Tapi ya gue ngelihat kayak gitu. Terus dan gue juga gue nggak foto atau apa gitu kan, karena emang posisi mobil tuh lagi jalan. Nah ternyata si tukang soto ini tuh sempat sebelum ngebuang ke jalan tol itu, ini tuh istrinya dia sempat motong-motong dagingnya. Dia tukang soto di terminal Kampung Rambutan kan. Dia sempat motong-motong daging istrinya ini dan dijadiin soto, dibagiin ke orang-orang yang belanja di warung dia hari itu. Dan kepalanya itu emang gak dibuang di tempat yang sama kayak dia buang anggota badan lainnya. Dibuangnya di tempat lain gitu deh. Anjir. Itu kayak salah satu pengalaman yang gak bisa gue lupain sih, ngelihat korban mutilasi yang bener-bener badan di bececeran kayak Dan baru banget bukan manusia dibuang gitu ya. Baru banget ini gitu, belum ada yang ngeh ya. kalau itu korban mutilasi. Dan ternyata dibuangnya juga emang sekitar jam 4:30 gitu. Pakai apa sih dia? Maksudnya bawa mobil, angkot? Dia nyewa angkot. Oh, dia nyewa angkot ya. Terus dibuangin gitu ya. Tak sambil jalan. Iya. Itu tuh, iya waktu itu sempat ada yang cerita juga di sini. Ya beliau mengatakan bahwa dia ngebantu ini ya, bukan mecahin kasus ya, ngurus kasusnya ya, menangani kasusnya itu. Yang paling epic ya itu yang dia membagikan daging istrinya ke pelanggannya sih. Ini banyak jadi tulisan orang di Twitter juga. Akhirnya ya. Jadi thread Iya. gitu. Wah, Jadiin soto. iya itu tadi pengalaman Kataca ya. Yang pertama di Semarang, yang kedua jadi saksi mata pembuangan jenazah mutilasi first hand gitu ya. Yang lu baru ngeh tahun-tahun berikutnya kalau itu case yang rame gitu ya. Tol mana sih waktu itu? Cikampek ya? Arah Bandung. Gue tuh waktu itu mau ke Bandung. Oh, Cikampek sebelum masuk Cipularang kali ya. Cipularang. Nggak ada rest area soalnya kalau mau Cipularang. Oke. Kataca, kalau teman Kliwon mau nikmatin konten Kataca di mana follow-nya? TikTok @tacha_horror_story. Di YouTube lu belum jadi aktif ya? Mager. Udah, tapi ngeditnya susah. Males-malesan emang. Coba buat ngisi waktu luang. Kalau kita kan butuh ya. Gue gak bisa ngedit. Ya nyuruh orang. Gue nggak bisa nyuruh. Hire editor. Mahal. Beli budak tuh. Goblok. Udah, terima kasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Kayak cuman setengah hari dari Jakarta, keren banget. Tuh dia tuh itu sebelah kiri. Yang di sini. Iya. Kaget gua. Bukannya dia, Bang. Bukan. Tuh Decil. Gua bilang juga apa? Oh, senyum dia. Iya kan? Bukan, Bang. Ini. Wah, gimana bukan itu? Coba lu lihat dulu. Itu orang dah.
Tuh, Kan gue bilang. ini orang bang. Yang gue pikir juga temen gue. Ini kan dipikir temannya dia. Hah? Ini orang bang. Ini orang Jakarta keren banget. Tuh, mukanya kayak enak banget, pensil. Iya lagi.